my past mistakes, your death became the death of shame. I'll praise you for amazing grace. Up from the grave, up from the grave, into the dark, you called my name and brought me back to life again. I rose with you up from the grave. All praise. See, the old life is gone and the new has begun. Your name always. Jesus, you alone deserve all praise. Up from the grave, up from the grave, into the dark, you called my name and brought me back to life again. I rose with you up from the grave. All praise, all praise. Kalau bagi Tuhan, sebuah pernikahan sangat penting, sangat bernilai. Kenapa bagi banyak orang pernikahan tidak bernilai? Saudara harus tahu bahwa banyak orang itu yang hanya investasi pada aset-aset yang nilainya tinggi. Betul? Sadarkah bahwa sebuah pernikahan merupakan aset seumur hidup? Orang hanya akan investasi di aset-aset yang nilainya tinggi, berharga. Pernikahan adalah sebuah aset yang sangat penting di mata Tuhan. See, the old life is gone and the new has begun. Your name always. Jesus, you alone deserve all praise. All praise, all praise. See, the old life is gone and the new has begun. It's your name always. Jesus, you alone deserve all praise. Saya panggil yang lucu lagi. Oke, kita panggil berdiri. Ya. Tuhan berkati pernikahan kami supaya kami jadi orang tua yang jadi teladan kemuliaan hanya bagimu. Buat kami yang tidak ada pasangan kami di tempat ini juga kami berdoa. Berlimpah-limpah dan terus membuat pernikahan kita makin mantap. Our eyes on you, and we believe you're coming soon. Yes, we will fix our eyes on you. Your promises, they all come true. Oh, they all come true. All praise, all praise. See, the old life is gone and the new has begun. It's your name always. Jesus, you alone deserve all praise. Jesus, you alone deserve all praise. Jesus, you alone deserve all praise. All the glory and the honor and the praise, they are yours. Sing praise to Him. Sing all your praise to Him. Saya bisa bayangkan
bayangkan bahwa setiap kita juga pengen jadi berkat buat kampung halaman. Tapi ketika kerinduan Yesus pengen jadi berkat buat kampung halaman, dia malah ditolak. Dia ngajar begitu bagus. Dia bahkan mengasihi keluarganya kampung halaman di sini. Tapi ditolak. Yang saya belajar Yesus tidak melawan. Yesus, dia bisa melawan orang-orang Farisi tersebut, orang-orang Nazaret. Saya buktikan Yesus bisa melawan dengan cara apa? Waktu dia berkata kepada pohon ara yang tidak berbuah, mati kau. Saat itu juga pohon ara dalam sekejap kering. Jadi buat dia gampang membunuh orang dengan perkataan, mati kau. Pss, langsung jadi abu. Tapi yang saya belajar, Yesus tidak melawannya. Satu gambaran Bapak Ibu, kadang-kadang kita udah berbuat banyak bagi keluarga, bagi teman, bagi saudara. Tapi seringkali mereka justru yang mengkhianati kita, menolak kita, mengecewakan kita. Belajar dari Yesus, jangan melawan. Hindarilah. Hindari aja. Hindari. Karena Yesus mengerti, aku datang ke dunia ini bukan untuk diberkati. Aku datang ke dunia untuk memberkati. Jadi dia gak pusing dengan orang-orang menyakiti. Karena aku punya tujuan adalah memberkati, menolong, melayani, mengasihi, dan menyelamatkan mereka. Berarti hal yang sama. Kalau Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk lahir di tengah-tengah keluarga kita yang jahat, yang bengis, yang biadab sekalipun, Tuhan punya tujuan untuk kita ada di tengah-tengah mereka untuk jadi berkat, untuk jadi saksi, untuk mengampuni, untuk menolong mereka dan mendoakan mereka. Saya percaya waktunya Tuhan, cepat atau lambat apa yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur, satu kali kita akan tuai di kemudian hari. Yang mengerti sama-sama katakan amin. See him there, the great I am, a crown of thorns upon his head, the Father's heart displayed for us. Oh God, we thank you for the cross. Lifted on Calvary's hill, we curse your name and bleeding still. You bore our shame and paid the cost. Oh God, we thank you for the cross. Behold the Lamb, the story of redemption written on his hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours.
will bow before the King of Kings. Oh God, forever we will sing. We sing. Behold the Lamb, the story of redemption written on His hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing, behold, the story of redemption written on His hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Oh, we sing, and this hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. Ini sebuah meriam yang digunakan waktu perang salib di Akko. Nah, ini meriam oleh kaum Crusader. Makanya orang ditembak langsung mati. Ini adalah jubah-jubah yang digunakan biasanya sama orang-orang perang salib dan senjata-senjata mereka. Jadi setelah pelayanan Paulus yang begitu luar biasa, udah 3 kali misi dia mengunjungi dari mulai Antioquia, kemudian Asia Kecil, 7 jemaat, kemudian ke Filipi, dan kemudian juga ke Korintus, ke Asia, dan kemudian kembali lagi. Yang menarik adalah begini, dia selalu kembali ke sini, dan kemudian dia melanjutkan lagi misi, dan kemudian dia berangkat lagi dari Antioquia ke Asia Kecil, perjalanan yang keduanya, dan kemudian dia ke sini lagi. Dia punya murid-murid di sini. Dia tidak pernah melupakan hubungan dengan teman-teman lama. Dia tidak melupakan dengan teman-teman yang lama. Sekalipun pelayanan sudah berhasil melakukan banyak mujizat, dia jauh lebih terkenal dari teman-teman yang ada di Israel. Paulus jauh lebih spektakuler melakukan hal-hal yang dahsyat seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Tapi dia selalu mampir ke sini cuma 1 hari, memberi salam. Dikatakan dia memberi salam kepada teman-teman lama di sini. Satu gambaran ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah dipakai Tuhan, ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah menjadi orang yang jadi, jangan pernah lupa dengan teman-teman lama kita. Karena hubungan adalah sesuatu yang paling penting. Katakan, hubungan adalah yang paling penting. 3, 2, 1. Nah, orang yang berhasil dia punya 6 dimensi teman sekitarnya. Yang pertama, orang yang berhasil dia punya orang yang ada di atas. Katakan atas. 3, 2, 1. Siapa itu atas? Tuhan. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, maka dia akan empower kita. Dia akan memberdaya kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan memampukan kita untuk melewati limitasi atau keterbatasan kita. Yang kedua, manusia yang sehat, dia punya orang yang ada di bawah. Katakan bawah. Siapa itu bawah? Orang yang kita muridkan, orang yang kita didik, orang yang kita mentor, orang yang kita bisa bina sehingga mereka bisa jadi baik dan berhasil. Karena sekali lagi, orang diselamatkan karena Injil, tapi orang berubah karena dimuridkan. Kita nggak mungkin bisa berubah kalau kita nggak pernah dimuridkan. Yang ketiga, kita akan berhasil kalau kita punya teman yang ada di depan. Katakan depan. Siapa itu depan? Yaitu pemimpin kita. Orang-orang yang bisa jadi mentor buat kita. Orang-orang yang bisa menjadi correction buat kita. Makanya orang nggak punya mentor, orang nggak punya pemimpin, dia nggak punya arah, dia nggak ada yang kasih correction, dia nggak ada yang kasih visi. Yang keempat, orang yang sehat itu dia punya teman yang ada di belakang. Katakan belakang. Siapa itu? Orang-orang terbelakang dalam hidup kita. Orang yang terbelakang ekonominya, orang yang terbelakang pendidikannya, orang yang terbelakang mungkin secara status sosialnya. Tapi kalau mereka yang di belakang, teman-teman, dah kita tolong. Kalau mereka di belakang kita nggak bantu, suatu kali mereka akan step back kita di belakang. Suatu kali mereka akan tikam kita di belakang, akan membahayakan kita. Tapi kalau teman-teman kita yang ada di belakang, kita kasih kenyang, kita kasih puas. Kalau dia akhirnya berhasil, mereka akan mendorong kita dari belakang untuk maju ke depan. Yang berikutnya,
Orang yang sehat dia punya teman yang ada di kanan, katakan kanan. Siapa itu kanan? Orang yang selalu bersama dengan kita. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu teman baik kita. Ya, kita jaga hubungan. Yang berikutnya yang terakhir, manusia yang sehat dia punya teman yang ada di sebelah kiri. Katakan kiri, 3, 2, 1. Siapa kiri? Orang yang oposisi sama Anda. Orang yang disagree, yang berlawanan, yang tidak setuju dengan Anda, yang menajamkan Anda. Makanya saya senang sebelum calon presiden jadi presiden, mereka biasanya harus berdebat dengan lawan. Untuk apa? Mematangkan program mereka. Karena program mereka belum tentu paling baik. Itu sebabnya kita jangan pernah menyingkirkan teman-teman yang oposisi sama kita, teman-teman yang berbeda pendapat sama kita, karena mereka dipakai untuk menajamkan keputusan kita, untuk menghindari kita dari kesalahan. Nah, ketika kita punya 6 jenis orang di sekitar kita, yang pertama atas, siapa? Tuhan. Yang kedua bawah, siapa? Murid. Yang ketiga depan, siapa? Pemimpin. Yang berikutnya belakang, siapa? Orang yang perlu dibantu, betul. Yang kelima kanan, siapa? Orang yang selalu bersama kita. Yang keenam, orang yang selalu oposisi sama kita. Ketika kita punya hubungan dengan 6 dimensi orang sekitar kita, maka kita akan jadi orang yang paling sehat, orang-orang berhasil. Maka saya bingung kenapa Paulus tuh nggak ada habisnya dalam energi, dalam hikmatnya, dalam menulis, dalam berbicara. Ternyata dia selalu dikelilingi sama 6 jenis orang ini. Dia selalu mengelilingi dirinya dengan 6 dimensi teman-teman di sekitarnya. Inilah yang membuat Paulus menjadi seorang rasul yang paling luar biasa. Dia tidak pernah lupakan teman-teman yang ada di Israel, yaitu Petrus, Filipus. Dia tidak pernah lupakan teman-teman yang ada di Barnabas yang berselisih pendapat. Dan inilah yang membuat Paulus akhirnya menjadi seorang rasul yang paling berhasil. Karena dia tidak pernah lupakan 6 jenis teman di sekitarnya. Sebabnya nanti ketika kita habis pulang dari Israel, ingat, teman-teman kita di grup ini adalah teman-teman lama, jangan kita lupakan. Yang mengerti sama-sama katakan, amin. Awas kalau Anda lupakan kira-kira. How grateful is my heart, it's yearning for more. How thankful is my life, you guide my feet beyond the shore. The enemy knows I'm yours. Great is the Lord, He's most worthy to be praised. Every knee will bow, and every voice shall be raised until the end of time. Till you, our God, will say, we are grateful, we are grateful. Gimana? Setelah menyaksikan yang namanya perbatasan Libanon dengan Israel, atau yang kita sebut dengan Ros Hanikra, tempat yang begitu indah, begitu cantik, layak perlu dikunjungi. Jarang sekali grup-grup Indonesia bisa mengunjungi tempat ini. Itu sebabnya dengan Anda bisa melihat, menyaksikan indahnya pemandangan, kita bisa encourage untuk teman-teman yang pergi ke tempat perjanjian harus mampir ke tempat ini. Salam dari Ros Hadikra, Israel. Live a better life. If wise